Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nunggi Mafiro dengan NIM 1905 12 14 013. Nah, di sini saya akan praktikum routing dinamik, di mana akan melalui Cisco Packet Tracker. Nah, terlebih dahulu kita mengenal routing dinamik, yaitu sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol router mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya. Nah, router dinamik ini mempelajari sendiri route yang terbaik akan ditempuhnya untuk menentukan paket dari sebuah network ke network lainnya. Nah, ada macam-macam router dinamik, yakni yang pertama ada RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, dan BGP. Nah, di sini kita menggunakan RIP, yaitu Routing Information Protocol. RIP routing yakni sebuah protokol router dinamik yang menggunakan jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Nah, karakteristik dari RIP ini yakni Distance Vector Routing Protocol. Hop count sebagai metrik untuk memilih route. Maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap enable. Dan yang terpenting yaitu RIP version 2, Classes Routing Protocol, mengirimkan sebuah subnet max pada update. Nah, langsung saja kita praktikum menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, pada simulasi ini kita menggunakan skema sama seperti pada routing statik. Yang membedakan di sini kita menggunakan routing protokol RIP version 2 dan IP address-nya sama semua. Lalu pada router pertama ini IP-nya sama semua. Lalu pada router pertama kita mengecek fast Ethernet 0 itu menuju IP pertama, menuju PC pertama, fast Ethernet 1 menuju PC kedua, lalu serial dia menuju ke router 2 dan serial 3 menuju ke router 3. Lalu kita mengecek pada router 2. Nah, fast Ethernet 0-nya dia menuju ke PC ketiga. Lalu serial 2-nya menuju ke router pertama dan serial 3-nya menuju ke router ketiga. Nah, pada router ketiga fast Ethernet 0-nya menuju ke server 1 dan fast Ethernet 1-nya menuju ke server 2. Lalu serial 2 menuju ke router pertama dan serial 3-nya menuju ke router kedua. Nah, setelah itu kita mengisi tabel RIP-nya. Sebelumnya statiknya harap dikosongkan, lalu kita mengisi RIP-nya. Ini 12 12 12 0 dan 13 13 13 0 itu menuju ke router 2 dan 3. Lalu 19 192 168.1.0 itu menuju ke PC 1 dan PC 2. Lalu
Selanjutnya menuju ke router 2. Dipastikan statiknya kosong dan kita mengisi RIP-nya, yakni 12 12 12 0 dan 23 23 23 0, yakni terhubung antara ke router 2 dan ke router 3 dan router pertama. Dan 192.168.1.0 itu menuju ke PC ketiga. Nah, pada router ketiga statiknya juga kosong. Lalu mengisi RIP-nya, yakni 13 13 13 0 23 23 23 0 itu menuju ke router 1 dan router 2, sedangkan 33 33 dan 43 itu ke server 1 dan server 2. Nah, setelah kita mengisi, kita akan melakukan routing dengan mengisikan version 2. Nah, di sini kita mengetik no auto summary. No auto summary version 2. Lalu kita lanjutkan mengisi pada router kedua. No auto summary version 2. Dan kita juga mengisi ke router ketiga juga. No auto summary version, pergi ke CLI dan mengetikkan tersebut tadi. No auto summary version 2. Lalu selanjutnya kita akan meng-save konfigurasi tersebut dengan config global setting save. Yang pertama, router pertama, ke konfigurasi global setting dan save. Dan pada router kedua juga, yakni config global setting dan save. Dan ketiga juga config global setting dan kita save. Nah, selanjutnya untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol Power Sysal Device atau ALDS. Nah, kita akan menekan tombol Power Sysal Device. Nah, kita klik tombol tersebut dan kita yes. Maka akan merah semua dan kita menunggu akan menjadi hijau. Lalu selanjutnya, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router, yaitu show IP router. Pada router pertama kita pergi ke CLI lalu mengetikkan show IP routernya.
show IP route. Maaf, ada kesalahan. Kita ketik lagi show IP route. Nah, di sini terlihat pada server ini dia akan mengirimkan ke mana saja. Dia mengirim ke PC 1, 2 dan router 2 dan router 3. Lalu selanjutnya kita ke router yang kedua, ke CLI, yaitu dengan mengetikkan show IP route, maka akan terlihat di mana saja dia akan mengirimkan. Dia akan mengirimkan ke router pertama, router ketiga, dan PC ketiga melalui dan router yang ketiga pergi ke CLI-nya dan mengetikkan show IP route, maka akan muncul. Dia akan mengirimkan kemana saja. Dia mengirim ke semua keempat, yakni ke server, ke router, server, dan ke PC-PC. Lalu kita pindahkan ke mode simulation, lalu buat skenario menggunakan paket simbol PDO dan edit filter list IPv4, yaitu isi MP. Nah, kita akan mengirimkan dari PC 1 ke PC 2, PC 3, server 1, dan server 2. Yang pertama dari PC 1 menuju PC 2. Kita jalankan. Kita reset simulation dahulu. Kembalilah. Di sini dia berhasil. Kirim kembali dan sukses. Lalu kita delete simulation. Selanjutnya kita dari PC pertama menuju PC ketiga. Dia jalan ke router pertama dan ke router 2. Di sini terjadi tanda silang, kita coba reset ulang. Nah, ia dikirimkan ke PC 3 dan dari PC 3 dikirim kembali. Nah, ini sudah sukses, kita delete. Lalu dari PC pertama menuju server ke 1 kita jalankan. Nah, karena biasanya ARP-nya belum ditemukan, kita reset ulang hingga sukses. Nah, ini sudah dikirim ke server pertama lalu dikirim kembali.
menuju ke PC 1. Ya, dan paket sudah komplit. Lalu kita delete. Dan dari PC pertama menuju ke PC 2. Kita kirimkan langsung, dikirim ke router 3. Nah, kita reset kembali. Nah, dia dikirim ke server kedua dan dikirim kembali ke PC pertama. Paket sudah komplit. Lalu kita akan mencoba dari PC ketiga. Dikirim ke PC 1, 2 dan server 1 dan 2. Ini dari PC pertama dari PC ketiga menuju PC pertama. Ya, paket sudah tersampaikan dan dikirim kembali. Paket sudah komplit. Kita delete. Lalu kita jalankan simulasi berikutnya dari PC ketiga menuju PC kedua. Nah, dikirim ke PC kedua. Lalu dikirim ulang. Dan paket sudah komplit. Lalu kita jalankan berikutnya dari PC ketiga menuju ke server pertama. Nah, dia langsung dikirim menuju router 3 dan tersampaikan, lalu dikirim ulang. Sukses. Lalu kita dari PC ketiga menuju ke PC 2. Ke server 2. Nah, dia dikirim ke server 2 lalu dikirim ulang. Nah, paketnya sukses. Lalu kita delete. Kita akan mengirim dari server pertama menuju server 2, PC 1, PC 2, dan PC 3. Pertama kita paket langsung dikirim ke server 2 karena masih pada satu router. Nah, paket komplit. Lalu kita kirim ke PC pertama. Dia melewati router 2, router 3, lalu ke router pertama dan ke PC 1, lalu dikirim ulang. Dan paket komplit. Lalu kita mencoba dari server 1 menuju ke PC pertama. PC kedua, mohon maaf. Sama seperti alur yang dilakukan oleh PC pertama ke PC pertama tadi. Nah, paket sudah komplit. Lalu dari server 1 kita akan kirim ke PC ketiga. Dia melewati router 3, lalu melewati router 2 dan dikirim ke PC 3. Dan paket tersebut akan dikirim ulang. Nah, ini paket sudah komplit.
Nah, setelah kita menggunakan simulation, kita beralih ke mode real time dan melakukan tracing seperti tadi pada simulation. Kita akan mencobanya satu persatu. Yang pertama dimulai dari PC pertama, kita ke command prompt, lalu kita ketikkan threshold, nomor IP tujuannya, satu sembilan dua titik 168 titik 1 titik 65. Ini ke PC kedua. Nah, ini tracer complete. Dari router pertama langsung menuju ke PC kedua. Lalu selanjutnya kita tracer 192.168.1.253 ini ke PC ketiga. Nah, dia melalui router pertama lalu ke router kedua lalu diterima di PC ketiga dan pakai tracer complete. Lalu selanjutnya kita ke tracer ke server pertama menggunakan IP tujuan 33. Nah, dari server itu diterima oleh router 1 dan router 3 lalu menuju ke server pertama. Dan selanjutnya kita ke server kedua menggunakan IP tujuan 43.43.43.1. Nah, di sini terlihat melalui router pertama lalu ke router ketiga dan selanjutnya diterima oleh server. Nah, di sini tracer complete. Lalu kita menuju ke PC yang ketiga. Kita ke command prompt, lalu kita ketikkan tracer IP tujuannya. Kita mau ke PC pertama yaitu 192.168.1.1. Nah, ini diterima melalui router 2 lalu ke router pertama dan diterima oleh PC pertama. Dan selanjutnya ke PC kedua yakni 192.168.1.65. Nah, sama seperti PC yang pertama tadi alurnya. Nah, dan kita kirimkan ke server pertama yakni dengan IP tujuan 33.33.33.1. Kita enter. Nah, di sini router 2 lalu menuju ke router 3 dan dikirim ke server. Lalu selanjutnya kita ke server 2 dengan IP tujuan 43.43.43.1. Nah, sama seperti alurnya menuju ke server 1 tadi. Lalu selanjutnya kita kirim dari server pertama menuju server 2 dan PC 1 dan PC 2 dan PC 3. Nah, kini kita akan kirimkan ke PC pertama yakni 192.168.1.1. Nah, dia melalui router 3 lalu router 1 dan diterima oleh PC pertama. Lalu selanjutnya ke PC kedua yakni 192.168.1.65. Sama seperti ke PC pertama tadi. Dan ini menuju ke PC ketiga 192.168.1.253. Nah, dia menuju ke router 3 lalu ke router 2 dan diterima oleh PC ketiga dan ini kita mengirim ke server 2. Dia dilewatkan melalui router ketiga dan tracernya komplit. Nah, selanjutnya kita buat skenario jalur routing R1, R3 yaitu pada router 1 dan router 3 jalurnya terputus.
dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 dan router 3. Misalnya interface reserial R3 dan R1, kemudian tunggu sekitar 15 hingga 20 detik. Nah, ini pada serial 2 kita off-kan. Lalu kita tunggu 15 hingga 20 detik. Mereka akan mengubahnya atau tidak. Nah, mungkin ini sudah 20 detik ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetes kembali menggunakan simbol PDU. Kita beralih ke mode simulation. Yakni pada routing dinamis ini, jika ada yang di disable kabelnya, maka dia akan mencari jalannya sendiri atau tidak. Kita akan mencobanya dari PC 1 menuju ke server 1. Lalu kita jalankan, ya, dia menuju ke router 1, ke router 2, dan belok ke router 3. Nah, dia kembali. Nah, meskipun pada router 1 menuju ke router 3 dimatikan, ini masih bisa mencari jalan. Kita coba untuk dari PC 1 menuju ke server 2. Ya, dia dari router 1 belok ke router 2 langsung ke router 3 dan menuju ke server 2. Nah, kembali. Ya. Nah, meskipun pada routing ini kan ada yang disable, pada routing dinamis dia bisa mencari jalan yang harus dia lewati. Dia bisa mencarinya. Nah, itu video praktikum dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.